Audio penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Romawi 1. Umum. 1. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi, pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut dan hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Garis-garis besar haluan negara mengamanatkan bahwa usaha untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan itu dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara, pemerintah melalui aparaturnya di bidang tata usaha negara diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya itu pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, pemerintah wajib secara terus-menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. Untuk penyelesaian sengketa tersebut, dari segi hukum, perlu dibentuk peradilan tata usaha negara sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IVMPR 1978 yang dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IMPR L 983 tentang garis-garis besar haluan negara. Oleh karena pembentukan peradilan tata usaha negara sebagai bagian pembangunan hukum merupakan bagian pembangunan nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, maka pembangunan peradilan tata usaha negara dilakukan pula secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan angkatan bersenjata dan dalam soal-soal militer yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh peradilan tata usaha militer, sedangkan sengketa tata usaha negara lainnya yang menurut undang-undang ini tidak menjadi wewenang peradilan tata usaha negara, diselesaikan oleh peradilan umum. Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara. Akan tetapi, dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa di samping hak-hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didasarkan pada kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang saling berbenturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila. Maka hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan peradilan tata usaha negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat. 2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di tiap daerah tingkat 2 dibentuk sebuah pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten. Pembentukan itu dilakukan dengan keputusan Presiden. Di tiap daerah tingkat 1 dibentuk sebuah pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pembentukan itu dilakukan dengan undang-undang. Pembentukan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali a. Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di daerah hukumnya. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. b. Sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama. Sebagaimana diketahui, di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dikenal adanya penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif. Setelah adanya undang-undang ini, bagi mereka kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dan pengadilan kasasi diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka perlu ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Oleh karena itu, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal pengadilan mengadili sengketa tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka ketua pengadilan dapat mengangkat seorang dari luar pengadilan sebagai hakim ad hoc dalam majelis hakim yang akan mengadili sengketa dimaksud. Bagi hakim ad hoc tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang berlaku bagi hakim tata usaha negara. Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, atau tindakan hukuman administratif terhadap hakim pengadilan perlu ada kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan pemerintah. Di samping itu, perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya bagi para hakim,
Demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi, baik moral maupun material. Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu keahlian para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk itu diperlukan pendidikan tambahan bagi para hakim guna meningkatkan pengetahuan keahlian mereka. Selain itu diperlukan juga pembinaan sebaik-baiknya, yang tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya diadakan juga larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu, pengusaha, dan setiap kegiatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang diperiksanya. Demikian pula diadakan larangan rangkapan jabatan bagi panitera. 4. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi tugas pengawasan terhadap pengadilan tata usaha negara di daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antara pengadilan tata usaha negara di daerah hukum suatu pengadilan tinggi tata usaha negara yang bermanfaat bagi rakyat pencuri keadilan. Karena pengadilan tinggi tata usaha negara dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan. Selain itu pekerjaan dan kewajiban hakim secara langsung dapat diawasi sehingga pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan akan lebih terjamin. Petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras bahwa seorang hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjaannya, dapat mengakibatkan ia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden selaku kepala negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas hakim. Sedangkan apabila ia melakukan perbuatan tercela dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. 5. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan tata usaha negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara yang digunakan pada peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain. A. Pada peradilan tata usaha negara hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas. B. Suatu gugatan tata usaha negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka dalam undang-undang ini diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan. Antara lain, A. Mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh panitera pengadilan untuk merumuskan gugatannya. B. Warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma. C. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat. D. Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. E. Dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. F. Badan atau pejabat tata usaha negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri. 6. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, yang terdiri atas administrasi perkara dan administrasi umum. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan, dan lain-lainnya, melainkan juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.
Sebagaimana halnya dengan prinsip penyelenggaraan administrasi di pengadilan yang dianut oleh peradilan umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Maka pertanggungjawaban administrasi pengadilan dalam undang-undang ini juga dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu panitera yang merangkap sekretaris dengan tugas di bidang masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya selaku panitera, ia dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda. Sedang dalam pelaksanaan tugasnya selaku sekretaris, ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatiannya pada tugas dan fungsinya untuk membantu hakim di bidang peradilan. Sedangkan tugas administrasi lainnya dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat. Dengan adanya perbedaan administrasi perkara dan administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan dan lain-lainnya, maka pembinaannya pun berbeda. Pembinaan administrasi perkara dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan administrasi umum dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Romawi 2. Pasal demi pasal. Pasal-pasal yang penjelasannya adalah cukup jelas, tidak diuraikan dalam audio ini. Pasal 1 Angka 1. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Pasal 1 Angka 2. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum. Pasal 1 Angka 3. Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis. Namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas. A. Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya. B. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu. C. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret. Artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai sumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Pasal 1 Angka 4. Istilah sengketa yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat. Tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pengadilan. Pasal 1 Angka 5.
Istilah gugatan yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara. Dalam administrasi negara, pemerintah banyak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tidak jarang dalam kasus tertentu keputusan tata usaha negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya. Untuk keperluan ini diciptakan lembaga gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Pasal 2. Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. Pasal 2 huruf A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual-beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Pasal 2 huruf B. Yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum, ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Pasal 2 huruf C. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan, ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan, seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya keputusan tata usaha negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu. Ada kalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di pengadilan negeri. Pasal 2 huruf D. Keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah umpamanya dalam perkara lalu lintas di mana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka jaksa yang menurut pasal 14 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya. Keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah umpamanya kalau penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa ekonomi untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi. Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam keputusan tata usaha negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pasal 2 huruf E. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya 1. Keputusan Direktur 3 Enderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak. 2. Keputusan serupa angka 1. Tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman. Setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 3 Ayat 2. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya. Pasal 4. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan, ialah setiap orang warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara.
Pasal 7 Ayat 2. Penentuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pelaksanaan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sesuai dengan perkembangan keadaan. Pasal 9. Usul pembentukan pengadilan tata usaha negara diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 13 Ayat 1. Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 14 Ayat 1, huruf E. Sebelum seseorang bukan pegawai negeri diangkat oleh Presiden sebagai hakim, menurut prosedur yang berlaku ia harus menjadi calon pegawai dahulu. Kemudian setelah ia diangkat menjadi pegawai negeri dan melewati pendidikan, ia diusulkan kepada Presiden agar diangkat sebagai hakim. Pasal 14 Ayat 1, huruf F. Sarjana lain tersebut tidak perlu harus memiliki keahlian di bidang hukum tata usaha negara, tetapi ia perlu memiliki keahlian di suatu bidang administrasi negara, umpamanya bidang kepamongprajaan, bidang sosial, bidang agraria, bidang perpajakan. Pasal 15 Ayat 2. Yang dimaksud dengan pengalaman meliputi dua hal. Pertama, pengalaman kerja memutus sejumlah perkara yang masalah hukumnya bervariasi. Kedua, kepemimpinan yang diharapkan selalu mencerminkan sikap dan tingkah laku yang arif dan bijaksana karena setiap harilah memeriksa perkara yang rawan dan peka. Untuk penilaian itu pengalaman kerja dan kepemimpinannya sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di pelbagai kelas pengadilan merupakan dasar penilaian yang sangat diperlukan. Pasal 17 Ayat 1. Pada waktu pengambilan sumpah janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya untuk penganut agama Islam, demi Allah, sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen, Katolik kata, kiranya Tuhan akan menolong saya, sesudah lafal sumpah. Pasal 18 Ayat 1, huruf C. Larangan merangkap menjadi pengusaha yang berlaku bagi hakim sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri. Pasal 19 Ayat 1. Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan bahwa hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikat situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap hakim merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus-menerus, ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang dimaksud dengan tidak cakap, ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. Pasal 19 Ayat 2. Oleh karena ketua dan wakil ketua adalah juga hakim yang berwenang pengangkatannya berada di tangan Presiden selaku kepala negara, maka dalam hal ia meninggal dunia pemberhentiannya pun dilakukan oleh Presiden selaku kepala negara. Pasal 20 Ayat 1. Yang dimaksud dengan dipidana, ialah dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela, ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. Yang dimaksud dengan tugas pekerjaan, ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Pasal 20 Ayat 2. Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Pasal 21. Seorang hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim karena jabatan hakim bukan jabatan dalam bidang eksekutif. Pasal 25. Ayat 2. Pangkat dan gaji hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan lain-lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Pasal 28. Pengertian, sarjana muda hukum.
Di sini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum derajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu. As. Pasal 36. Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pasal 37. Menteri Kehakiman mengangkat atau memberhentikan panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti atas atau tanpa usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Pasal 38. Pada waktu pengambilan sumpah, janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya untuk penganut agama Islam, demi Allah, sebelum lafal sumpah. Dan untuk agama Kristen Katolik. Kata-kata, kiranya Tuhan akan menolong saya, sesudah lafal sumpah. Pasal 41. Pada waktu seseorang diangkat sebagai panitera ia sekaligus diangkat sebagai sekretaris pengadilan. Pasal 42. Pengertian, sarjana muda. Di sini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum atau administrasi sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu. Pasal 45. Pada waktu pengambilan sumpah janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya untuk penganut agama Islam, demi Allah, sebelum lafal sumpah. Dan untuk agama Kristen Katolik kata-kata, kiranya Tuhan akan menolong saya, sesudah lafal sumpah. Pasal 48 ayat 1. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Contoh banding administratif antara lain. Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Statsblad tahun 1912 nomor 29. Regeling van het beroep in Belastingzaken, Jo. Undang-Undang nomor 5 tahun 1959 tentang perubahan. Regeling van het beroep in Belastingzaken. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Gangguan Statsblad tahun 1926 nomor 226. Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan. Contoh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Perpajakan. Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara. Maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap. Baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Pasal 48 ayat 2. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat 1 telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan. Pasal 49. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 ayat 1. Sesuai dengan ketentuan pasal I angka 4. Maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai objek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan tata usaha negara.
Badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan tata usaha negara. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada panitera pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka pengadilan tata usaha negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. Pasal 53 ayat 2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini. 1. Memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf A, huruf B, dan huruf C. 2. Merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah A. Suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu 1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal. Contoh, sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. 2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material, substansial. Contoh, keputusan di tingkat banding administratif yang telah salah menyatakan gugatan. Penggugat diterima atau tidak diterima. 3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Contoh, peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan. B. Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang material badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya. Contoh, keputusan tata usaha negara memberi izin bangunan atas sebidang tanah. Padahal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntukkan jalur hijau. C. Dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang. Suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat tata usaha negara ada kalanya mengatur secara sangat terperinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukan urusan pemerintahan. Pengaturan yang demikian mengikat badan atau pejabat tata usaha negara sehingga badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan itu tinggal melaksanakannya secara harfiah. Dalam pemerintahan yang terikat badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bertugas 1. Mengumpulkan fakta yang relevan dan 2. Menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis. Dalam hal sedemikian itu pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan juga lebih mudah karena hanya A. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta B. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya. Jarang sekali ketetapan penerapan ketentuan dalam peraturan itu dilihat dari segi asas-asas hukum tidak tertulis. Dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya.
Sehingga dapat ditafsirkan, diartikan bahwa dalam melaksanakannya badan atau pejabat tata usaha negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan. Maka wewenang pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal. Artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum, tidak bersifat melawan hukum asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu. Kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Dalam pemerintahan yang bebas, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bertugas. 1. Mengumpulkan fakta yang relevan. 2. Mempersiapkan, mengambil, dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis, dan 3. Dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi, cara menyusun, dan saat mengeluarkan keputusan itu. Pengujian dari segi hukum yang dilakukan pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara demikian itu terbatas pada penelitian. 1. Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumpulkan untuk ikut dipertimbangkan dalam keputusan tata usaha negara yang bersangkutan? Contoh, dalam hal keputusan yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. 2. Apakah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan asas-asas yang berlaku? Contoh, keputusan pensiun seorang pegawai negeri dengan alasan kesehatan, yang tidak dilengkapi dengan pendapat Dewan Pertimbangan Kesehatan Pegawai. 3. Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang digugat kalau hal-hal tersebut pada angka L dan angka 2 telah diperhatikan? Contoh, menurut Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, P4D, wajib memberikan perantaraan ke arah penyelesaian secara damai dalam suatu perselisihan perburuhan dengan jalan mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak yang berselisih. Kemudian, barulah ia dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak apabila perantaraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, P4D itu dilakukan dengan cara berat sebelah atau tidak jujur. Maka keputusan yang diambilnya mengenai perselisihan itu dapat dianggap sebagai keputusan sewenang-wenang. Pasal 54 Ayat 1. Yang dimaksud dengan tempat kedudukan tergugat adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum. Pasal 54 Ayat 3. Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Tanggal diterimanya gugatan oleh panitera pengadilan tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Panitera pengadilan tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada penggugat mengenai gugatan penggugat tersebut. Setelah gugatan itu ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol penggugat yang tidak pandai baca tulis, dan dibayar uang muka biaya perkara, maka panitera yang bersangkutan 1. Mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu. 2. Memberikan tanda bukti pembayaran yang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor register perkara yang bersangkutan. 3. Meneruskan gugatan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan. Cara pengajuan gugatan tersebut di atas tidak mengurangi kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut. Pasal 54 Ayat 5. Penggugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia. Pasal 55. Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat,
maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan A. Pasal 3 ayat 2 tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. B. Pasal 3 ayat 3, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Pasal 56 ayat 3. Dalam kenyataan keputusan tata usaha negara yang hendak diselenggarakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi baik penggugat yang tidak memiliki keputusan tata usaha negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Dalam rangka pemeriksaan persiapan, hakim selalu dapat meminta kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada pengadilan keputusan tata usaha negara yang sedang disengketakan itu. Dengan kata sedapat mungkin, tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan pasal 3. Pasal 57 ayat 3. Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat. Pasal 59 ayat 1. Yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya kepaniteraan, biaya meterai, biaya saksi, biaya ahli, biaya ahli bahasa, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemusatan sengketa atas perintah hakim. Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi, ia wajib membayar kekurangannya. Sebaliknya dalam hal penggugat menang dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepadanya. Uang muka biaya perkara yang harus dibebankan kepada penggugat tersebut di atas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh penggugat yang bersangkutan selaku pencari keadilan. Ketentuan tentang pembayaran uang muka biaya perkara dalam pasal ini berlaku juga dalam hal gugatan yang diajukan menurut pasal 54 ayat 3. Pasal 59 ayat 2. Setelah pembayaran uang muka biaya perkara dipenuhi, karena penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor register perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang telah dibayarkan, pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu. Pasal 60 ayat 2. Menurut undang-undang ini seseorang dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil sehingga ia tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara di pengadilan. Ketidakmampuan ini ditentukan oleh ketua pengadilan berdasarkan penilaian yang objektif. Pasal 61 ayat 2. Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan, pengadilan mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada pemohon dan biaya perkara ditanggung oleh negara. Pasal 62 ayat 1, huruf A. Pokok gugatan adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya. Pasal 63 ayat 1. Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Kepada hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.
Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara, mengingat bahwa penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya tidak sama. Pasal 63 ayat 3. Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf A itu tidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Pasal 67. Berbeda dengan hukum acara perdata, maka dalam hukum acara tata usaha negara badan atau pejabat tata usaha negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka pengadilan tata usaha negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara tata usaha negara yang bertolak dari anggapan bahwa keputusan tata usaha negara itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, maka hukum acara tata usaha negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum, dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut hanya apabila a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut, atau b. pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Pasal 75. Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik. Penggugat tidak boleh menambah tuntutannya yang akan merugikan tergugat di dalam pembelaannya. Jadi yang diperkenankan ialah perubahan yang bersifat mengurangi tuntutan semula. Sebagaimana halnya dengan penggugat, tergugat pun dapat mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat duplik. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak. Pasal 79 ayat 3. Yang dimaksud dengan pejabat pengadilan yang berwenang, ialah pejabat yang hierarkis berkedudukan lebih tinggi daripada hakim yang bersangkutan. Misalnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan apabila yang memeriksa sengketa tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pejabat yang hierarkinya berkedudukan lebih tinggi ialah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 80. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu. Pasal 81. Para pihak dapat mempelajari berkas perkara sebelum, selama, atau sesudah pemeriksaan dan pemutusan perkara. Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2. Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikut-sertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut. 1. Pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan sela pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang.
Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut penggugat intervensi. Apabila permohonan itu tidak dapat dikabulkan, maka terhadap putusan sela pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat. Contoh, A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena cara perolehan sertifikat si A itu tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. B yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya karena ia merasa yang paling berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah itu. 2. Ada kalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak penggugat atau tergugat. Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya. Contoh, AA menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah dari C. Oleh karena itu ia mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya untuk memperkuat posisi gugatannya. Kedudukan C dalam proses itu adalah penggugat dua intervensi. BA menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A bahwa pencabutan tersebut berdasar laporan C yang menyatakan bahwa ialah yang berhak atas tanah tersebut, maka tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya sebagai tergugat dua intervensi. 3. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara itu. Contoh, A menggugat Kota Matia agar izin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan. Putusan pengadilan atas gugatan tersebut akan menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses. Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut untuk mempertahankan haknya, hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atas prakarsanya sendiri. Dalam hal yang demikian maka hakim yang memeriksa perkara itu atas prakarsanya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. B yang tidak ingin izin mendirikan bangunannya dibatalkan tentu akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat dua intervensi. Pasal 86 ayat 2. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Pasal 86 ayat 3. Ketentuan ini mengatur pendelegasian wewenang pemeriksaan saksi. Ketua pengadilan yang mendelegasikan wewenang itu mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh pengadilan yang diserahi delegasi wewenang tersebut. Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas. Pasal 87 ayat 1. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu, misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar. Pasal 87 ayat 3. Jika ada alasan kuat dan dapat dibenarkan oleh hakim yang bersengketa dapat minta agar sumpah itu dapat diucapkan menurut kebiasaan setempat, misalnya di tempat ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang harus mengucapkan sumpah. Pasal 89 ayat 1, huruf B. Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Martabat yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia, misalnya kedudukan seorang pastor yang menerima pengakuan dosa,
Kedudukan seseorang tokoh pimpinan masyarakat yang banyak mengetahui rahasia anggota masyarakatnya. Pasal 89 ayat 2. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri tersebut. Hakim pula lah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mengundurkan diri yang berkaitan dengan martabat. Pasal 93. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara. Pasal 94 ayat 3. Yang dimaksud dengan halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, umpamanya ialah saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan hadir di persidangan. Pasal 97 ayat 8. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan isi tuntutan penggugat. Pasal 97 ayat 9 huruf C. Keputusan tata usaha negara ini dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Pasal 98 ayat 1. Kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan tata usaha negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima. Yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya. Pasal 102 ayat 1. Termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir. Pasal 107. Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri. A. Apa yang harus dibuktikan? B. Siapa yang harus dibebani pembuktian? Hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri? C. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian? D. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Pasal 109 ayat 1, huruf G. Pengertian panitera di sini mencakup juga wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang membantu hakim dalam persidangan. Pasal 112. Dalam hal ada putusan pengadilan yang bukan putusan akhir, penetapan tentang biaya perkaranya ditangguhkan dan dicantumkan dalam amar putusan akhir pengadilan. Pasal 113 ayat 2. Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan pengadilan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila diperlukan salinan bagi putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 116 ayat 1. Meskipun putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 hari dihitung sejak saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 116 ayat 3. Tenggang waktu 3 bulan tidak bersifat memaksa. Ketua Pengadilan Tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati atasan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan mengenai apa yang dimaksud dalam ayat ini. Pasal 120 ayat 3. Besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Pasal 121 ayat 2. Putusan pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa tata usaha negara dalam bidang kepegawaian saja. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan pengadilan jabatan tersebut ternyata telah terisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin,
maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117. Pasal 123 ayat 1. Yang dimaksud dengan 14 hari, dalam ayat ini adalah 4 betas hari menurut perhitungan tanggal kalender. Pasal 123 ayat 2. Penjelasan pasal 59 ayat 1, dengan penyesuaian seperlunya berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini. Pasal 124. Sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka terhadap putusan pengadilan yang bukan putusan akhir tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan banding secara tersendiri. Prinsip tersebut selalu berusaha menghindarkan dijatuhkannya putusan pengadilan yang tidak merupakan putusan akhir. Pasal 136. Pengertian kepentingan umum. Dalam pasal ini semata-mata dilihat dari segi tentang perlu atau tidaknya suatu perkara didahulukan pemeriksaannya. Misalnya karena perkara yang bersangkutan menarik perhatian masyarakat atau berkaitan dengan perkara lain sehingga dipandang perlu segera diperiksa. Yang berwenang memutuskan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum dan karena itu harus didahulukan adalah ketua pengadilan. Pasal 137. Menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan kegiatan dan tugas-tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara di pengadilan. Ayat 2. Larangan membawa keluar, meliputi segala bentuk dan cara apapun juga yang memindahkan isi daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara keluar ruang kerja kepaniteraan, termasuk ruang kerja wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pasal 142. Cukup jelas. Pasal 143. Sebelum di setiap tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dibentuk pengadilan tata usaha negara. Menteri Kehakiman dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin agar pelayanan bagi rakyat pencari keadilan di bidang peradilan tata usaha negara di tempat yang belum dilengkapi dengan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Pasal 145. Lingkungan peradilan tata usaha negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh pemerintah, mengenai prasarana dan sarana baik material maupun personi. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Setelah undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu pemerintah mengadakan persiapan seperlunya. Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan undang-undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan diatur dengan peraturan pemerintah, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3344. 71/71. Audio penjelasan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PT UN ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.